Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Aryo Padilla selaku dosen pembimbing hukum tindak pidana khusus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Gianova Amelia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anissa, Nicholas Nabil, Sipa Paujiah, Sipa Mawadah, dan Firdan Alamsyah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Anissa membacakan materi yang pertama. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu ada pidana kehutanan Indonesia, pergeseran delik sebagai premium dan remedium. Yang pertama ada kelemahan pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait permasalahan pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan baik hak tenorial sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen masuk penegak hukum menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang kurang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan. Next. Yang pertama, penyebabnya ada penebangan liar, kebakaran hutan, kegiatan penambangan. Keempat, fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri. Yang kelima, penebangan yang tidak lestari. Next. Oleh sebab itu, di Indonesia diperlukan reformasi penegakan hukum. Penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum, tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaruan budaya hukum. Dalam usaha menjaga merupakan salah satu negara menggunakan sarana hukum pidana dalam pengelolaan hutan. Saat ini penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan. Kawasan hutan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma atau tidak harmonisnya norma atau konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri. Next. Pada hakikatnya, hukum merupakan ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan. Sehingga untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan konstitusi, aspek pemidanaan kawasan hutan tidak harus terpaku pada sifat hukum subsidiaritas pidana atau pidana sebagai ultimum remedium, tetapi dapat digunakan prinsip premium remedium dalam penegakannya. Next. Materi yang kedua ada dualisme penerapan hukum pidana. Next.
Kaidah hukum dan masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakan diri dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingan terlindungi dari berbahaya yang mengancamnya. Untuk itu, ia memerlukan bantuan manusia lain. Dengan demikian, akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan suatu sama lain. Kehidupan itu menyebabkan adanya interaksi, kontak, atau hubungan sesama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan. Kaidah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau yang seyogianya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaidah sosial ini, hendaknya kepentingan manusia akan dihindarkan dari bentroknya antar kepentingan. Akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada yang terbentuk, tertulis, ada pula yang lisan, yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Diperlukan pengetahuan akan kaidah sosial terutama di bidang hukum. Sebagai salah satunya untuk perlindungan kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik kepentingan di masyarakat. Next. Yang selanjutnya ada pengertian hukum pidana. Pengertian secara umum terdapat dua pengertian tentang hukum pidana, yakni disebut sebagai ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale merupakan pengertian pidana yang objektif. Ius poenale menurut Meisner adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang tertentu yang memenuhi syarat-syarat akibat-akibat yang berupa pidana. Next. Selanjutnya ada fungsi hukum pidana. Yang pertama ada fungsi hukum, yakni untuk mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tatanan keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua ada fungsi khusus bagi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nicholas. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada 3 jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua ada hukum pelaksanaan pidana, yang dimaksud aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum pidana formil, yang merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya yang berupa penegak hukum untuk melaksanakan haknya menjamin terselenggaranya pidana sebagaimana telah diancamkan. Selanjutnya, pemidanaan dan sanksi pidana. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan yang diberikan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara logis, bukan hanya karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana dan korban akan tetapi juga masyarakat. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud berdasarkan beberapa tahap perencanaan sebagai berikut.
Yang pertama, pemberian pidana oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Nah, berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari yang pertama pencabutan hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, dan yang terakhir pengumuman putusan hakim. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana. Secara umum, pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan asas kesalahan atas keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan pada nilai-nilai keadilan harus disejajarkan dan dipasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Tanggung-jawaban pidana mengandung makna akan setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat, menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Dualisme hukum pidana sebagai ultimatum remedium dan premium remedium. Ultimatum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana di Indonesia, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hak penegakan hukum. Sebaliknya, hukum pidana sebagai premium remedium diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari ultimum remedium. Dalam konteks ini, hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam pemberian sanksi. Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait pidana kehutanan di Indonesia. Selanjutnya, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan atau justru keharusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Substansi hukum demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Selanjutnya, Remeling mengatakan hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum atau yang berisikan perintah. Hal ini terutama tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan PP Nomor 28 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan sebenarnya mengandung kecacatan norma, karena berisi aturan yang memerintahkan peraturan pelaksana untuk memuat aturan pidana. Terdapat dua macam perbuatan pidana yang diatur di dalam ketentuan pasal 18 PP nomor 28 tahun 1985, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ancaman hukumannya lebih berat daripada terhadap pelanggaran yang ancaman hukumannya lebih ringan. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 PP nomor 8 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.
Sedangkan pelanggaran diatur di dalam pasal 18 ayat 4 dan ayat 5. Hukuman penjara terkait kehutanan diatur di dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Ancaman hukuman kurungan diatur dalam pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 PP nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Adapun sanksi pidana denda dan perampasan benda dalam PP nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan diatur di dalam pasal 18 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 yang telah ditentukan besarnya dan harus dibayarkan oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman. Pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam kas negara. Perampasan benda diatur dalam pasal 18 ayat 7. Selanjutnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya mengatur sanksi pidana dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 21. Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kemudian pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional. Terakhir, pasal 33 ayat 3 mengatur larangan untuk melakukan kegiatan apapun yang mana tidak berkesesuaian dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Selanjutnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang diundangkan sejak tahun 1999. Sebagian besar mengambil dari ketentuan di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur beberapa macam sanksi, yakni pidana, ganti rugi, dan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa terhadap pelanggar hukum kehutanan. Tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 50 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Ayat 2, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Selanjutnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menimbulkan konsekuensi pada
kasus-kasus pidana perusahaan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 masih tetap berlanjut sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nicholas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Firdan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka ketentuan pasal 50 ayat 1 dan ayat 3 huruf A, F, G, H, Y, serta K, dan ketentuan pasal 78 ayat 1 tentang pidana terhadap pasal 50 ayat 1 dan 2 mengenai pidana terhadap pasal 50 ayat 3 huruf A dan B, ayat 6, 7, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur pidana pengerusakan hutan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selanjutnya masuk ke bab 4 mengenai kebijakan pidana dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya konsep pengelolaan hutan di Indonesia. The Food and Agricultural Organization pada program The Global Forest Resourcement Assessment tahun 2010 memberikan definisi hutan secara rinci, yaitu hutan merupakan suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan lebih dari 10% atau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami tumbuh di tempat itu. Dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk dalam kategori hutan ini. Pengertian hutan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan aktivitas kita merindukan kebenaran. Pembagian hutan berdasarkan status. Yang pertama, hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan, keberadaan, dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Maka atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya, yaitu 1. Hutan lindung, yaitu hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. 2. Hutan konservasi, kemudian dibagi ke dalam 2 golongan, yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 3. Hutan produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non-kayu. Lalu yang kedua, hutan berdasarkan statusnya, pada awalnya hanya ada 2 jenis status kepemilikan hutan di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara, sedangkan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Kemudian ada gugatan terhadap ketentuan yang mengatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara. Dasar itu sekarang dikenal 3 pengertian hukum berdasarkan statusnya, yaitu yang pertama hutan negara, yang kedua hutan hak, dan 3 hutan adat. Next. Selanjutnya mengenai landasan teori dan doktrin penggunaan pidana pada ranah kehutanan. Ke-1, Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan atau welfare state merupakan teori utama utility pengelolaan hutan. Indonesia adalah negara hukum atau restat berdasarkan Pancasila bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam arti material suatu
yaitu sebagai suatu negara kesejahteraan atau negara kemakmuran. Selanjutnya, slide selanjutnya, yang kedua ada teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan pidana sebagai upaya penanggulangan penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas. Yang menurut Hofstadter meliputi 1. Penerapan hukum pidana, yang kedua pencegahan tanpa pidana, dan yang ketiga mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat media massa. Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan yang bersifat represif, kandung preventif di dalamnya. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap suatu perbuatan. Next, slide selanjutnya. Yang ketiga, terdapat teori hukum progresif. Tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana biasa, akan tetapi memerlukan penindakan yang luar biasa dalam proses penegakannya. Maka apabila penegakan hukum dalam konteks kebijakan hukum pidana kehutanan terkendali oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka penegak dalam hukum progresif, penegak hukum harus berani berprogresif demi keadilan sosial. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia. Kedua, hukum progresif tidak mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Ketiga, cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum untuk membangun sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Next slide. Yang keempat ada hukum sebagai tools of social engineering. Instrumen terakhir setelah dilakukannya penegakan hukum secara progresif, maka keadaan masyarakat diharapkan dapat terbentuk melalui peran hukum sebagai tool of social engineering. Dalam hal ini, hukum dimaknai sebagai alat rekayasa sosial atau yang dikemukakan Mukhtar Kusumaatmadja sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hukum dapat dijadikan sarana atau instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan kawasan hutan. Slide selanjutnya. Mengenai mengelola hutan melalui kebijakan pidana. Definisi kebijakan publik menurut Robert A. Stone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural dan substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugasnya. Sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat nyata dari kegiatan manusia. Misalnya menyangkut persoalan lingkungan hidup, pengelolaan hutan, dan sebagainya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan yang terdalam undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Kemudian muncul konsep administrasi tanah laut, atau disebut juga hukum pidana administrasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Firdan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sipa Mawadah. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih moderator. Hukum pidana administrasi ini merupakan perwujudan kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Perkembangan kebijakan pidana di bidang kehutanan berkembang secara signifikan, yang pada awalnya pengaturan pidana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terbatas kepada penggunaan kawasan hutan.
secara ilegal dan perusakan hutan. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan kepastian dengan memperluas ketentuannya ke ranah pemalsuan izin dan dokumen. Mengatur mengenai perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi dan bahkan menjadikan pejabat mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian izin. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana, yaitu penal policy. Yang kelima ada sanksi pidana kehutanan. Sanksi pidana dalam undang-undang yang bersifat administratif, Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang P3H. Menurut Badan Nawawi Arif, hukum pidana administratif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi, atau merupakan bentuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Pengguna sanksi pidana dalam penegakan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Badan Nawawi Arif menanamkan hukum pidana administrasi, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Dalam realitasnya, luasnya bidang hukum administrasi itu membawa konsekuensi terhadap meluasnya penggunaan hukum pidana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Undang-undang khusus hanya mengatur satu bagian tentang ketentuan pidana. Pada titik inilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi. Karena hukum pidana digunakan untuk membantu penegakan hukum administrasi di berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sanksi pidana kehutanan bagi pelaku perseorangan, korporasi, dan pejabat pemberi izin. Nah, ada ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan yang dibedakan itu menjadi dua. Yang pertama, pelaku yang tinggal di dalam atau di sekitaran kawasan hutan terkait. Yang kedua, pelaku yang tinggal di dalam atau di sekitaran kawasan hutan terkait. Sedangkan berdasarkan unsur niatan pelaku atau mens rea, dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada dolus atau kesengajaan. Yang kedua ada culpa, kesalahan atau kealpaan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sanksi pidana bagi perseorangan diatur dalam pasal 82 ayat 1 dan 2. Pasal 83 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pasal 85 ayat 1. Pasal 86 ayat 1. Pasal 87 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pasal 88 ayat 1. Pasal 89 ayat 1. Pasal 90 ayat 1. Pasal 91 ayat 1. Pasal 92 ayat 1, Pasal 93 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 94 ayat 1, Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 96 ayat 1, Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 98 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 100 ayat 1, Pasal 101 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 102 ayat 1, dan yang terakhir pada Pasal 103 ayat 1. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana berbentuk korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur mens rea dalam pidana tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut di pertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan sanksi pidana lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 3, Pasal 83 ayat 4, Pasal 84 ayat 4, Pasal 85 ayat 2,
Pasal 86 ayat 2, Pasal 87 ayat 4, Pasal 88 ayat 2, Pasal 89 ayat 2, Pasal 90 ayat 2, Pasal 91 ayat 2, Pasal 92 ayat 2, Pasal 93 ayat 3, Pasal 94 ayat 2, Pasal 95 ayat 3, Pasal 96 ayat 2, Pasal 97 ayat 3, Pasal 98 ayat 3, Pasal 99 ayat 3, Pasal 100 ayat 2, Pasal 101 ayat 3, Pasal 102 ayat 2, dan yang terakhir pada Pasal 103 ayat 2. Bagi pelaku korporasi, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda daripada sanksi bagi perseorangan, salah satunya pidana pokok, yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda dan bukan pidana penjara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk mengamankan kebijakan kehutanan, pemerintah Indonesia memperluas peraturan kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sehingga pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana dapat diwujudkan. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pejabat yang berwenang, sanksi pidana bersifat premium remedium diatur dalam Pasal 105 dan 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana pada Pasal 106 sifatnya ultimium remedium karena berkaitan dengan kelalaiannya. Premium remedium sanksi pidana kehutanan dalam ranah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada penegakan hukum yang berkaitan dengan kehutanan, sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya, pertama-tama harus dipahami konteks penyalahgunaan wewenang, administrasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pidana. Secara yuridis, untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang atau penggunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah tindak pidana yang dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga pemberian sanksi dapat disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai spesies delik dari unsur melawan hukum, sebagai genus delik, akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, yaitu public official, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Sehingga, Pasal 105, 106, dan 107 Undang-Undang P3H dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas. Nah, apabila perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam hukum administrasi, maka sanksi pidana diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sipa. Selanjutnya slide terakhir akan dibacakan oleh Sipa Paujiah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bagian 6, penegakan hukum pidana kehutanan. Next. Konsep delik sanksi pidana kehutanan dan kaitannya dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Delik formil dan delik material adalah kedua delik yang telah
yang lebih menitik beratkan pada cara merumuskan tindak pidananya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting karena penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Melalui pengawasan dan penerapan atau control and common, sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan. Next. Di Indonesia, penerapan hukum pidana dalam pengelolaan kehutanan menggunakan prinsip ultimum remedium atau upaya terakhir. Sehingga apabila fungsi hukum lainnya dinilai kurang efektif, maka baru diberlakukan hukum pidana. Tidak lagi sebagai ultimum remedium, melainkan sebagai premium remedium. Posisi premium remedium dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi opsi terakhir, melainkan menjadi pilihan utama untuk membuat jerak orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Karena pidana dalam konteks ini bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan dan kelestarian kawasan hutan di Indonesia. Next. Kasus dalam pemberian izin yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan izin tidak sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana bergeser kedudukannya menjadi penerapannya menjadi diutamakan. Premium remedium. Sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sedangkan tindak pidana oleh pemegang izin orang perorangan atau korporasi terbagi menjadi dua, yaitu satu, pengelolaan hukum yang tidak sesuai pengaturan perundang-undangan yang berlaku, dua, penyalahgunaan izin yang diberikan. Sanksi pidana dalam kasus pengelolaan hukum yang tidak sesuai pengaturan perundang-undangan yang berlaku dijatuhkan sebagaimana opsi terakhir atau ultimum remedium. Untuk kasus penyalahgunaan izin, maka pidana tersebut sudah masuk ke dalam etik formil, sehingga hukum pidana bergeser kedudukannya menjadi premium remedium. Next. Penegakan hukum kehutanan dengan konsep hukum progresif dalam pemberian sanksi pidana kehutanan. Hukum progresif di bidang kehutanan sebenarnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga pemidanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemanfaatan dengan melihat unsur-unsur tindak pidana terkait kehutanan. Next. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, apabila memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka seharusnya sanksi pidana yang dilakukan bukan lagi pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, melainkan harus dipakai ketentuan pidana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Kehutanan yang terbit sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentu saja tidak mempunyai ketentuan yang menyatakan pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Kemudian pada Undang-Undang P3H pun tidak mengkategorikan pelanggaran pada pasal 105 dan 107 tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Sementara pada kenyataannya proses perizinan kawasan hutan seringkali terdapat oknum-oknum yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Maka dalam kasus ini selain menggunakan asas lex specialis sistematis, maka penegak hukum dapat berprogresif dengan mengesampingkan sifat limitatif. Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar dapat diterapkan pada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Next. 7. Pembaharuan pidana kehutanan.
Regulasi mengenai kehutanan di Indonesia merupakan administratif penal law, yaitu sebagai aturan administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam penegakannya. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, mengatur perluasan tindak pidana di bidang kehutanan, mencakup kejahatan korporasi, perusakan hutan yang terorganisir, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemberi izin. Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, sanksi pidana perannya lebih fungsional atau premium remedium daripada sekedar bersifat subsidiar atau ultimum remedium, sebagaimana pada Undang-Undang Kehutanan. UU P3H dengan menggunakan sanksi pidana sebagai premium remedium tersebut menciptakan kondisi yang lebih baik untuk menegakkan hukum di bidang kehutanan berdasarkan Undang-Undang P3H. Ketentuan pidana dibedakan berdasarkan unsur niatan, mens rea pelaku. Selanjutnya, Undang-Undang P3H membagi akibat tindak pidana kehutanan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk pengerusakan hutan dan bentuk penggunaan hutan secara tidak sah. Next. Dampak negatif pengerusakan hutan atau penggunaan hutan secara tidak sah. 1. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipiskan lapisan ozon, pemanasan global, punahnya spesies hutan tertentu, hilangnya paru-paru Indonesia dan dunia, bencana banjir dan tanah longsor. Perkembangan pidana sebagai premium remedium. Banyak pendapat ahli hukum bahwa orientasi pidana harusnya diarahkan kepada ultimum remedium. Akan tetapi, tindak pidana di bidang kehutanan sangatlah merugikan generasi mendatang, sehingga sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai premium remedium dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pidana selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat berdasarkan tempat, waktu, dan ruang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.